Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin biqaulihi a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu ayyuba ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama patutlah kita panjatkan puja dan puji syukur atas nikmat yang tak terukur dari Sang Ilahi Rabbul Ghafur, yang mana Allah masih berkenan memberikan kenikmatan baik nikmat iman maupun nikmat hidayah sehingga kita dapat kembali berkumpul dalam majelis ilmu yang penuh barokah dalam kajian rutin Masjid Jami As-Salam. Ya, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan Allah kesempatan untuk dapat berkumpul dalam kajian Masjid As-Salam yang penuh barokah dalam keadaan sehat walafiat menggapai ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tidak berpanjang dan tidak berlebar ya jamaah. Insyaallah pada kajian kali ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita, di mana pada kajian kali ini insyaallah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak salah terakhir itu berkaitan dengan bab mengenai tentang masjid ya. Wallahu a'lam, seingat saya itu ya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika memang itu yang terakhir, maka hari ini kita akan mencoba membahas mengenai tentang Kitabul Janaiz, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbicara mengenai tentang ahkamul janaiz, mungkin sering kita dengar, cuman mungkin dengan bahasa yang lain ya. Kita sering menyebut dengan istilah pelatihan fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Sebenarnya sih kalau boleh mengkritiki sebuah makna istilah ya. Ya, namanya istilah tentu nggak ada istilah itu berkaitan nanti haram gitu, enggak. Cuman berbicara tentang istilah memang yang lebih tepat itu fiqhul janaiz. Fikih jenazah ya, bukan disebut dengan fardu kifayah. Karena fardu kifayah itu bukan merupakan suatu bukan merupakan suatu produk hukum ya. Fardu kifayah itu bukan, maksudnya saya ulangi lagi, fardu kifayah itu bukan merupakan suatu bab dalam pembahasan fikih, tapi merupakan produk hukum. Jadi berkaitan dengan hukum ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah, ada haram, ya kan? Nah, untuk fardu kifayah itu salah satu jenis produknya yaitu kewajiban yang bersifat kolektif. Memang betul, prosesi jenazah itu, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, saya ulangi lagi, proses jenazah itu masuk dalam hukum fardu kifayah. Kewajiban yang bersifat kolektif, artinya apabila teman-teman yang dimuliakan Allah ada, mohon maaf ya, satu aja yang melakukannya, maka gugur bagi kewajiban untuk yang lain. Tapi apabila, mohon maaf sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila dari seluruh orang-orang yang ada tidak ada satupun orang yang melakukannya, maka betul sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, otomatis semuanya akan menanggung sebuah dosa untuk secara kolektif, namanya juga kewajiban kolektif. Jadi ada satu yang melakukan, gugur kewajiban untuk semuanya, tidak ada yang melakukan sama sekali, maka hukumnya semua dalam kondisi
menanggung daripada sebuah dosa. Begitu ya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi berkaitan dengan nama ya. Sekali lagi lebih tepat fikul janais. Mungkin nanti ke depan kalau ada pelatihan fardu kifayah mungkin diusulkan kepada ketua panitia. Mungkin Om, Mas, mohon maaf diganti aja istilahnya menjadi pelatihan fikul janais ya, fikih jenazah. Itu lebih tepat. Nah, dalam pembahasan fikul janais ini nanti kita akan membicarakan 5 poin, sahabat-sahabatku, ada 5 poin. Apa saja 5 poin itu Pak Ustadz, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah berkaitan dengan pra kematiannya. Yang kedua adalah berkaitan dengan memandikan jenazah. Yang ketiga adalah berkaitan dengan mengkafani jenazah. Yang keempat berkaitan dengan memandikan jenazah dulu baru mengkafani jenazah. Baru kemudian yang kelima berkaitan dengan menguburkan jenazah. Jadi ada pra kematian, ada memandikan, ada mengkafani, ada menyolati, dan juga ada menguburkan. Maka total jumlahnya ada 5. Nah, berkaitan dengan 5 item kewajiban kita kepada sesosok mayat muslim, maka itulah yang menjadi tema besar kita. Insya Allah akan kita coba satu persatu untuk kita kaji bersama-sama. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah memberikan kemudahan pada kita untuk selalu istiqomah ya dalam kajian, karena kajian kita sifatnya kontinu. Ya, semoga bisa tetap istiqomah biar nanti ilmunya dapatnya juga bisa secara kontinu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah tadi itu pra kematian. Pra kematian ini pun nanti dibagi menjadi 2. Pra kematian itu artinya ada yang menjelang sakaratul maut dan juga pada saat meninggal dunia. Apa yang kita kerjakan, gitu ya. Oke, yang pertama adalah apa yang kita lakukan pada saat menghadapi orang dalam proses sakaratul maut. Mayaf aluhul hadiruna lil muhtabar. Ya, yang pertama adalah talqinuhu bisyahadah. Ya, saya ulangi lagi teman-teman yang berbahagia, talqinuhu bisyahadah, yaitu mentalkinkan dengan syahadat, begitu ya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis Abu Sa'ad Al-Khudri, qala berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah, talkinkan orang mati di antara kalian dengan lafaz la ilaha illallah. Begitu ya jamaah ya, dengan menggunakan lafaz la ilaha illallah. Jadi artinya di sini ada perintah dari Nabi untuk mentalkin. Emang talkin sendiri artinya dikte. Jadi maksud daripada mentalkin mayat adalah mendikte mayatnya untuk menuntunkan lafaz la ilaha illallah. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Ya, pada lafaz lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Artinya mendikte untuk mengucapkan la ilaha illallah. Emang ada manfaatnya Pak Ustadz? Nah, itu waktu itu dikatakan dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW menyebutkan, maka na akhiru kalamihi la ilaha illallah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah lafaz la ilaha illallah dakhalal jannah, maka ia pun akan masuk ke dalam surga. Walaqad ajma'al ulama ada hada talqin. Seluruh ulama sepakat ya tentang disyariatkannya talqin dengan mengucapkan la ilaha illallah, dan beberapa adab etika yang mungkin perlu dijunjung. Yang pertama adalah ayyakuna fi lutfin, ya melakukannya dalam keadaan lutuf, yaitu dalam keadaan lembut. Jadi mentalkin itu bahasanya yang lembut ya, pelan-pelan di telinganya. La ilaha illallah. Begitu ya, jangan kencang-kencang la ilaha illallah, jangan gitu. Kenapa? Karena orang yang hendak sakaratul maut sedang menanggung rasa sakit yang luar biasa. Yang namanya orang sakit itu, teman-teman, kalau kedengaran suara yang mengganggu telinganya, la'allahu yasub, takutnya nanti dia malah mengumpat, begitu. Ya kan? Kalau dia mengumpat, takutnya malah nanti jadi beban dosa, wa na'udzubillahi min dzalik. Begitu ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka diucapkan dalam kalimat yang lutuf, yang lembut. Yang kedua adalah mudaroh. Mudaroh itu berulang-ulang. Karena kadang-kadang
pada saat sakaratul maut, di sini terjadi pertarungan. Syaitan tidak tinggal diam. Ya, syaitan akan menggoda orang itu untuk merasa bahwa Tuhan Allah nggak adil dengan dia, Allah jahat dengan dia, dan itulah manfaat kenapa orang dalam proses sakaratul maut itu harus ditemani. Ya, makanya mohon maaf ya, biasanya di ruang sekali ber-ICU pun, kalau misalnya si mayat sudah dalam kondisi yang memang cukup membahayakan, biasanya keluarganya pun diperbolehkan masuk ya untuk mentalkinkan telinganya, membantunya berperang melawan syaitan itu sendiri. Jadi diulang-ulangi la ilaha illallah. Beri jeda, jangan langsung ditembak karena mungkin dia mau mengikuti. Walaupun mungkin tidak kelihatan di mulut ya karena kekuatan fisik udah makin menurun. Nah, di situ diulangi diberi jeda. Seperti itu ya jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga juga tidak perlu mohon maaf ya melafalkan lafaz-lafaz yang lainnya ya, misalnya mengucapkan lafaz-lafaz mohon maaf misalnya kalimat Muhammadun Rasulullah. Kalau memang mayat masih mampu tentu tidak mengapa, tapi kalau memang mayat sudah dalam kondisi sangat lemah, la ilaha illallah saja udah cukup ya. La ilaha illallah. Seperti itu ya, dan tidak usah lagi nyebut begitu. Takutnya malah nanti embut begitu ya. Malah nanti nggak jelas. Baik teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah disunahkan baginya untuk membacakan kepada orang tersebut yaitu surah Yasin. Hal itu teman-teman yang dirahmati Allah merupakan perintah atau merupakan kesepakatan 4 madhab ya, baik dari kalangan Abu Hanifah ada kitab Ibnul Abidin, dari kalangan Imam Malik ada kitab Ad-Dasuki, dari kalangan Syafi'i ada kitab Mughnil Muhtaj, dari kitab Imam Ahmad ada Kashfaul Qanna. Ya teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah menganjurkan untuk membacakan daripada surah Yasin. Hal itu merujuk pada hadis yang diriwayatkan Iqra'u ala mautakum surat Yasin. Bacakan kepada orang mati di antara kalian surah Yasin. Nah, kalimat orang mati ini ditafsirkan oleh para ulama, baik itu menjelang kematian, atau sudah mati, atau setelah mati. Seperti itu. Ya, jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun ada persengketaan, sebagian kecil ulama ada yang mengatakan hadis ini dhaif. Tetapi sebagian besar, walaupun hadis ini dhaif, tetap melaksanakan dan mengamalkannya. Kok bisa Pak Ustadz? Ya, karena hadis dhaif itu tidak serta-merta dibuang. Ya, menurut mayoritas ulama fikih, sebenarnya hadis itu apabila dhaif dilihat dulu. Satu, dhaifnya tidak sampai derajat maudhu palsu. Dua, hadis dhaif itu tidak bertentangan dengan yang lebih sahih. Tiga, hadis itu hanya berbicara tentang fadailul amal. Maka hadis dhaif yang seperti itu boleh dilakukan. Seperti tadi membaca surah Yasin itu fadilah amal ya. Itu bukan merupakan sebuah pensyariatan ibadah baru, tidak. Artinya walaupun tanpa hadis pun kita baca surah Yasin kan halal-halal aja. Seperti itu gambarannya wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga, taujihuhu ilal kiblat, dihadapkan ke arah kiblat. Ya, dihadapkan ke arah kiblat. Jadi ini memang sangat dianjurkan ya. Merujuk pada beberapa hadis, misalnya ketika Nabi datang ke kota Madinah, Nabi tanya kabar sahabatnya. Salah satu sahabat Nabi yang hijrah di Madinah lebih dulu namanya Barra bin Ma'rur. Ya, Barra bin Ma'rur. Qalu, Nabi waktu itu sempat tanya, di mana Barra bin Ma'rur? Qalu tuwfiya, ya Nabi sudah meninggal. Kemudian Nabi tanya apa yang dia mintakan gitu ya. Kemudian dia meminta pada dua perkara sebelum meninggalnya ya Rasul. Yang pertama berwasiat sepertiga harta untuk amal kebajikan ya yang diamanahkan padamu ya Rasulullah. Dan kemudian dia juga berwasiat akan dihadapkan wajahnya ke arah kiblat. Ketika dia sakaratul maut, Nabi SAW bersabda, ashabal fitrah, sungguh Barra telah mendapatkan kebenaran. Ya, Barra mendapatkan kebenaran. Jadi subhanallah,
Kemudian sepertiga harta tadi sama Nabi Muhammad diberikan kepada anak-anak beliau tadi, ya. Kemudian beliau sholat dan berdoa. Lihat doanya Nabi, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dosanya Barra, warhamhu, dan sayangilah dia, wa adkhilhu jannataka wa qad fa'alta, dan masukkan Barra ke dalam surgamu dan sungguh kau telah melakukannya. Masya Allah ya jamaah yang berbahagia. Hadis ini dengan tegas lugas mengatakan menghadap kiblat. Nah, itu salah satu sebab Barra kenapa menyunahkannya. Bahkan Imam Nawawi telah mengatakan telah terjadinya ijma, ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Baik, kemudian berikutnya untuk menghadap kiblat bisa dengan muka, bisa dengan dada, ya. Kalau nggak bisa muka dada, maka dengan telapak kaki dengan cara tidur terlentang. Kalau bisa tidur miring, maka jauh lebih baik baginya. Nah, itu teman-teman tadi berbicara mengenai pra kematiannya, ya. Oke, sekarang sudah meninggal dunia. Apa yang dilakukan pada saat itu, Pak Ustadz? Ada beberapa poin hadis yang menjelaskan dalam item-item tersebut. Yang pertama adalah taghmidul ainain, memejamkan kedua matanya. Jadi teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat orang meninggal dunia kebanyakan matanya dalam kondisi melihat ke atas atau melotot begitu ya. Nah, itu mungkin orang kadang-kadang berpikir yang aneh-aneh. Waduh, matanya melotot ke atas nih. Jangan-jangan suka ngintip ibu-ibu mandi misalnya. Kan nggak nyambung gitu loh ya. Teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, mata motot ke atas itu kenapa? Nah, ini saya kasih tahu ada hadisnya. Diriwayatkan dari Ummu Salamah, qalat, berkata Ummu Salamah, ya khalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Suatu ketika Nabi mendengar kabar bahwa Abu Salamah meninggal dunia. Maka Nabi datang ke rumahnya Abu Salamah. Waqad syaqqa basarahu, matanya Abu Salamah melotot. Oleh Nabi fa'aghmada aina, dipejamkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedua matanya. Summa qala, kemudian dia berkata, inna ruh idza qubida tabi'ahun nadar, sesungguhnya ruh apabila dicabut ya akan diikuti oleh pandangan. Artinya ketika orang meninggal dunia, nyawa udah di kerongkongan, itu yang digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Qiyamah. Kalla, sekali-kali tidak. Idza balaghatit taraqiya wa qila man raq. Ingatlah ketika rohmu berada di kerongkongan. Wa qila man raq. Siapa yang dapat menyembuhkanmu? Manusia yang sombong. Dulu kau sakit, kau datang ke dokter, kau bilang dokter yang menyembuhkanmu. Dulu kau miskin, minta tolong sama orang kaya. Orang kaya itu kasih modal kepadamu, kau bilang dia yang mengayakanmu. Kau lupakan Allah. Sekarang saatnya kau meninggal dunia. Wa qila man raq. Siapa yang dapat menolongmu dari kematian ini? Wa dhanna annahu al-firaq. Dan dia pun menyangka, ya Allah, inikah kematian? Inikah kematian ya Allah yang dulu aku sering dengarkan? Ya, inilah kematian yang dulu aku cuma dengar di Quran, di hadis. Bahkan aku lihat teman-temanku pada meninggal. Sekarang saatnya aku yang dapat giliran ya Allah. Faltafatis saqu bisaq. Betis dengan betis bertemu. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Pada saat itu dia pun terbang dalam keadaan terhalau. Maksudnya terhalau bahwa kematian itu memang memutus antara kita dengan kenikmatan dunia. Ya, kata Nabi, udzkuru hadimal ladzat. Ingatlah pada penghancur kenikmatan. Apa penghancur kenikmatan itu ya Rasulullah? Nabi mengatakan al-maut, yaitu kematian. Ya, jadi nanti ketika kita meninggal dunia, kita kehilangan dompet gitu ya, isinya 50.000, kita sedih.
kita kehilangan tas isinya 1 juta, kita sedih. Nah, kebayang nggak sih teman-teman, kalau kita dalam 1 hari kehilangan 3 hal, kehilangan HP, kehilangan laptop, kehilangan motor, pasti sedih banget kita ya, sedih banget sampai mungkin bisa jadi kita shock begitu ya. Dalam 1 hari kehilangan 3 benda secara bersamaan, membuat kita jadi shock. Terus kira-kira gitu, ketika kelak kita meninggal dunia, kita akan kehilangan semuanya. Apa yang kita rasakan pada saat itu? Ya, seperti itu jamaah yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya. Baik, setelah matanya dipajamin, ya tadi yang pertama, kemudian yang kedua ayasyud tahtalih yahi isaba, mengikat dagunya dengan tali, ya supaya mulutnya tidak menganga ya. Jadi orang meninggal mulutnya nganga. Nah ini ketika nganga dikasih tali, diikatkan ke bagian atasnya gini, set gitu. Supaya tidak lagi-lagi tidak jadi fitnah. Tuh mulutnya nganga, pasti kebanyakan makan uang masjid itu. Tuh kan jadi fitnah lagi ya. Naudzubillah min dzalik, begitu jamaah yang berbahagia. Kemudian berikutnya lagi teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian berikutnya lagi yang ketiga adalah melunakkan otot-otot sarafnya. Jadi orang meninggal itu kan kebanyakan memang tegang kaku ya badannya. Jadi ada orang yang tangannya misalnya begini nggak bisa, nanti sikunya dipijit-pijit ya, diurut-urut agar bisa ditekan begitu. Tapi apabila sudah diusahakan, diurut-urut bagian tulangnya supaya lunak sendinya, tapi ternyata memang tidak memungkinkan untuk bisa lurus tegap, ya mau gimana nggak apa-apa. Jangan kemudian dipaksa ya, nanti karena kalau sampai maksa takutnya nanti akan tersakiti. Lotat, emang mayat bisa sakit? Bisa lah, kan Nabi sendiri yang bersabda, kasrul idhami mayyiti ke kasri idhamil hayy. Mematahkan tulangnya orang hidup itu bagaikan mematahkan tulangnya, kebalik ya, mematahkan tulangnya orang mati itu seperti mematahkan tulangnya orang hidup. Seperti itu jamaah yang berbahagia. Kemudian menelanjangi pakaiannya, jadi bajunya juga ditelanjangi ya teman-teman. Kemudian itu semua ditelanjangi supaya nanti jangan sampai keburu kaku, susah nanti kalau mau dilepas bajunya. Kalau udah telanjur sih mau nggak mau ya dirobek. Tapi kalau bisa nggak dirobek kan lebih afdal ya, biar pakaiannya tidak mubazir. Kemudian berikutnya tidak boleh meletakkan mayat di lantai, tapi diletakkan di ranjang atau minimal kasur. Yang penting jangan di lantai. Hal itu merujuk pada asra' li fasadihi, akan lebih cepat pada rusaknya. Seperti itu. Kemudian juga berikutnya mendoakan mayat sebagaimana Nabi dalam hadis riwayat Ummu Salamah, dajjan nas min ahli, seluruh keluarganya pada teriak-teriak. Kata Nabi, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Jangan mendoakan dirimu sendiri kecuali kebaikan. Innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Takutnya malaikat mengaminkan yang kamu ucapkan tadi. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma fir li Abi Salamah. Ya Allah, ampuni dosa Abu Salamah, warfa darajatahu fil mahdiin. Angkatlah dia dalam kelompok derajat orang yang mendapatkan hidayah. Wa khlufu fi aqibihi fil ghafirin waghfir lana wa lahu ya arhamar rahimin. Ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosanya ya arhamar rahimin. Wafsah lahu fi qabrihi, lapangkan kuburannya ya Allah. Wa nawwir lahu fihi, dan terangi kuburannya. Kemudian berikutnya juga menutupi seluruh jasadnya dengan kain, diupayakan kainnya kalau bisa yang bercorak ya. Jadi seperti kain jarik kalau bahasa kita ya. Kenapa? Karena Nabi juga begitu ketika meninggal, Nabi ditutup sebelum dikafani dengan burdah hibarah, kain yang bergaris-garis warna-warni. Ya mungkin itu agar memunculkan aura yang baik ya. Supaya jangan sampai kalau kain putih kan nakutin orang nih. Maka ketika meninggal dikasih dulu kain yang corak warna-warni bagian atasnya terlebih dahulu. Kemudian berikutnya yang kelima, al-mubadarah bitajhizil mayyit, yaitu menyegerakan untuk melakukan prosesi penguburan atau pemulasaraannya agar jangan nanti semakin kelamaan takutnya semakin kurang baik ya di dalam Islam. Ikan sepat, ikan gabus makin cepat makin bagus. Dan yang terakhir jamaah adalah menyegerakan untuk membayar utang
sebelum mayat dikuburkan, kalau bisa disegerakan. Kalaupun nggak bisa ya setelah dikuburkan, yang jelas haram untuk membagikan waris dalam kondisi mayat masih memiliki hutang. Dipastikan dulu. Kalau ada catatan dibayarkan dulu. Kalau misalnya nggak ada ya gimana lagi dibagikan. Nah setelah dibagikan kok ternyata ada ya maka ahli waris wajib membayarkan. Bayarnya berapa Tat? Ya tergantung prosentase. Contoh misalnya saya laki-laki dapat 2 bagian, adik perempuan dapat 1 bagian. Ternyata bapak punya utang 3 juta ya berarti Ustaz ganti 2 juta, adik ganti 1 juta dan seterusnya. Ya seperti itu jamaah mengenai tentang pernak-pernik yang berkaitan dengan prakematian. Mudah-mudahan bisa dipahami, nanti insya Allah kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Tafadhol jika ada yang mau bertanya, teman-teman kami berikan kesempatan. Alhamdulillah telah disampaikan materi pengurusan mayit di sore hari ini dan telah masuklah kita ke sesi tanya jawab. Kepada para jamaah dipersilakan mengajukan pertanyaan dengan membuka video dan audio atau dengan melalui fitur chat. Silakan Pak Windu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustadz atas sharingnya tadi sangat bermanfaat sekali. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, kalau orang yang meninggal dunia, kemudian dia ada lukanya Ustadz. Lukanya itu masih katakanlah misalnya dia berdarah, darahnya masih masih melarat terus. Kalau misalnya dia mohon maaf misalnya ada nanaknya itu masih ada gitu, gimana ininya Ustadz, penanganannya Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Windu. Baik jamaah yang berbahagia yang dimuliakan Allah, di zaman dahulu kala itu para orang-orang di zaman Rasulullah mengambil tanah liat kemudian dibakar. Dibakar itu untuk mensterilkan agar tanah liat itu tidak mengandung virus dan sejenisnya, kemudian ditempelkan di bagian yang terkena luka. Zaman dulu begitu. Tetapi untuk zaman sekarang dengan canggihnya modernisasi, menurut saya sih tidak membutuhkan tanah liat lagi ya, tetapi mungkin bisa ditambal dengan kapas, yang tempat darah tadi itu disumpal dengan kapas, kemudian dililit dengan kain kafan. Jadi seperti macam perban begitu Pak ya. Itu untuk menutupinya. Cuman setelah ditutupi begitu kok ternyata pendarahan tetap berjalan terus, nggak ada masalah. Apakah nanti kalau udah digotong nih, mayatnya udah mau diletakkan di kuburan, ternyata kelihatan darahnya membercak. Apakah nanti wajib diulangi lagi mandinya, kapannya? Enggak, langsung aja dikuburkan normal seperti biasa. Cuman biasanya sih kita, mohon maaf kalau teman-teman yang biasa di fardu kifayah, mereka udah paham, oh ini lukanya dalam. Biasanya dikasih kapasnya agak tebel, kemudian dililit dengan kain, kemudian diikat. Ya, bukan dijahit karena memang diupayakan mayat tidak menggunakan pakaian berjahit. Jadi nanti diikat, kemudian untuk menambal agar kapasnya mampu menahan kira-kira jedanya dari sini sampai ke kuburan. Masalah nanti kalau udah di dalam kuburan menetes darah, saya pikir nggak ada masalah. Tapi kalau di luar, kalau bisa diupayakan jangan untuk menghormati kemuliaan. Ya, begitu Pak. Syukuran Ustaz. Assalamualaikum. Nah, sama-sama. Waalaikumsalam. Izin Ustadz, ada pertanyaan dari Pak Priyo. Ustadz, apakah benar Rasulullah tidak mau mensolati orang yang punya hutang? Betul ya. Jadi memang ada hadisnya di mana Rasulullah diriwayatkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Barra bin Azib membawa mayat. Ya Rasulullah, salati sahabatku ini. Nabi tanya, alaihi dainun, apakah dia punya utang? Qala, na'am. Iya Nabi, dia punya utang. Kemudian Nabi tanya lagi, Allahu malun yaqdidaina, apakah dia punya uang yang bisa membayarkan hutangnya? Qalula, tidak ya Nabi, dia mati nggak bawa apa-apa. Nah kata Nabi, sallu ala sahibikum, salati sahabatmu ini, aku tidak mau nyolati dia. Nah cuman waktu itu ada Abu Talha yang datang, ya Rasul, aku melunasi hutang-hutangnya ya Rasulullah, tapi sholatilah dia. Mungkin Abu Talha dekat dengan orang yang meninggal ini, wallahu a'lam, karena yang meninggal dalam hadis nggak disebutkan siapa. Abu Talha bilang begitu, kata Nabi, ya sudah, kalau begitu aku mau menyolatinya. Jadi dari hadis tadi menunjukkan orang yang mati punya hutang itu mati dalam keadaan buruk. Satu,
Dan yang kedua, Nabi Muhammad SAW memang beliau sempat menolak untuk menyolatinya. Cuman perhatikan, itu jangan diartikan nanti berarti nggak perlu disolati, bukan. Waktu itu Nabi tetap nyuruh sahabat nyolatin dia, tapi Nabi tidak mau nyolatin. Jadi bukan tidak disolatin ya, hati-hati. Bahasanya tetap disolatin, tapi Nabi tidak mau nyolatin. Itu sebagai zajr, sebagai warning atas orang yang meninggal dalam keadaan buruk. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Izin bertanya Ustadz, kan tadi disebutkan bahwa bagi yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah untuknya surga. Apakah ini termasuk untuk istilahnya orang yang non-Islam? Baik. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang pertama ya, dalam memahami hadis, kita memang tidak bisa mencomot-comot, artinya nggak boleh satu persatu, harus dipahami secara gabungan ya. Contoh misalnya, barang siapa yang meninggal di malam Jumat, maka Allah akan lapangkan baginya surga. Itu jangan kemudian nanti diartikan wah pelacur pun meninggal malam Jumat berarti masuk surga Pak Ustadz gitu ya. Jadi enggak, harus dipahami satu persatu bahwa setiap hadis itu membawa sebuah keutamaan. Tapi keutamaan itu bersyarat pada item-item yang sudah ada. Nah, syarat diterimanya amal ibadah itu apa? Pertama, dia harus Islam. Kedua, dia harus ikhlas. Dan yang ketiga, dia ittiba, mengikuti anjuran-anjuran atau ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau dari 3 item tadi gugur satu saja, seperti tadi contoh yang disampaikan, orang kafir mau meninggal mengucapkan la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah itu memang muncul dari hatinya ya, ingin bertobat dan menjadi orang Islam, bisa jadi iya, dia akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Tapi kalau itu cuma dibuat mainan, aku orang kafir sih beriman pada Yesus sebagai Tuhan. Nah, setelah mau meninggal, dia tetap baca syahadat supaya hitung-hitung ada jaminan surga menurut 2 versi agama nih misalnya gitu ya. Ya teman-teman yang berbahagia nggak bisa. Iman itu letaknya di hati, bukan di mulut. Jadi sehingga berangkat dari situ, kalau dia mengucapkan syahadat betul-betul tulus, yang penting belum sampai nyawanya ke kerongkongan, insya Allah Allah terima taubatnya, walaupun dia belum beramal soleh apapun. Seperti itu. Siap, Ustaz. Terima kasih. Hanya Ustaz. Silakan. Ya Ustaz, ini mungkin agak terlalu ke depan. Saya mau memastikan Ustaz, pahala yang 1 qiraat yang kita terima ini yang satu paket, apakah satu paket atau hanya mengantarkan jenazah ke liang kubur? Apakah satu paket saat kita ke rumahnya bertakziah, mengikut sholatkan dan sampai mengantarkan ke kubur? Apakah satu paket itu baru mendapat 1 qiraat atau satunya aja Ustaz? Baik, kita kembali ke redaksi hadisnya aja ya, di mana Rasulullah SAW mengatakan man syahidal janazah, barang siapa yang menghadiri proses pemulasaraan jenazah hatta ayyusalliya alaih, sampai dia disolati, maka dia mendapatkan 1 qiraat. Wa man syahidaha, dan barang siapa mendatangi pemulasaraan jenazah hatta, sampai ya, ayyutfan, sampai dia dikuburkan, falau qiratan, maka dia mendapatkan 2 qiraat. Jadi merujuk pada penjelasan hadis tadi sudah cukup jelas ya, bahwa itu mainnya adalah paketan. Jadi pertama kedatangan kita, ya kan, mempersaksikan atau melakukan takziah dengan mendoakan mayat, dengan memberikan motivasi kepada keluarga, kemudian ditambah kita sampai menyolati. Jadi sholat itu sampainya, sampai menyolatinya. Maka teman-teman yang berbahagia, Anda dapat 1 qiraat. Tapi kalau Anda misalnya nganggur nih, nggak ada kegiatan sih Pak Ustadz, di kantor masih longgar, ya kalau bisa sampai dikuburkan biar dapat 2 qiraat. Jadi kalau ditanya apa itu paket, ya paket kedatangan, bukan cuman aku nanti pas sholat aja ke sana, bukan, tapi betul-betul takziah sampai di sholat. Seperti itu. Bapak Ibu semua, apakah masih ada yang akan ditanyakan? Baik, Ustaz, karena sudah masuk ke jam 5, mungkin bisa diakhiri.
Baik, jamaah yang berbahagia, mungkin ini yang bisa Ustaz jelaskan. Mohon maaf ya atas kurang lebih. Insya Allah berjumpa lagi. Nanti melanjutkan dengan tema yang sama. Insya Allah kita bahas sedikit demi sedikit karena kita emang kajiannya adalah fikih. Nanti akan berkontinu. Untuk itu teman-teman jangan lupa untuk selalu hadir per 2 pekan di hari Senin sore. Insya Allah ya kajian kita terbuka. Jazakumullah khairan katsira dan kita tutup dengan berdoa. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rohatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wal afa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma ba'idna wa khfatna minal qarana ba'idna wa khfatna wa ahlana وأزواجنا وأولادنا وآباءنا وأمهاتنا وذرارينا من القرآن خالدين فيها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.